hari ini gue mau sedikit review, gue mau sharing tentang tes DNA. Jadi kebetulan gue dan suami itu bulan lalu kita orang berdua ngelakuin tes DNA. Dan kita beli tes kitnya ini dari Hong Kong, namanya Circle DNA. Kalian bisa coba cek di situ. Dan kenapa gue ngelakuin tes DNA ini? Jadi gue mau sharing untuk kalian yang belum begitu tahu gitu loh. Jadi di beberapa negara tuh tes DNA ini udah banyak banget dipakai untuk mengetahui resiko penyakit yang bisa terjadi terhadap diri kita gitu. Jadi balik lagi ya, tes DNA ini bukan untuk mengobati, jadi kayak lebih untuk mengetahui resiko penyakit tertentu terhadap badan kita gitu. Jadi kan dengan mengetahui resiko itu kita bisa berusaha untuk mencegahnya dan mencari solusi gitu. Jadi kadang-kadang mungkin kalau kalian lihat tuh ada orang yang kayak misalnya gue tuh sering minum gitu loh, tapi gue gak kenapa-napa. Lu baru minum gitu aja udah bisa kena lever lah atau apalah. Nah itu kenapa bisa terjadi? Itu terjadi ya bukan karena hoki atau tidak hoki, no. Itu terjadi karena di badan dia ada resiko terjangkit penyakit tersebut. Ditambah dengan lifestyle dia yang tidak benar, plok, cocok deh jadinya bingo gitu. Nah, gue mau sharing itu adalah tentang si Circle DNA ini. So far gue cukup puas. Jadi tuh dia tuh ngirim test kitnya itu dari Hong Kong. Dia kayak satu pack gitu. Gue ambil yang premium gitu. Di dalamnya itu tuh udah ada kayak cotton swabnya gitu. Jadi kayak gue tuh harus swab dari air liur gue. Terus gue tinggal scan barcode pakai aplikasinya. Gue masukin hasil tesnya itu ke dalam satu tube gitu. Terus udah gitu gue tinggal kirim balik dan hasilnya akan dalam berupa aplikasi gitu. Nah di sini gue mau sedikit sharing nih hasil gue gitu. Nah so far sih untuk hasil gue itu ternyata gue tuh alkohol sensitivity-nya tinggi sekali gitu. Jadi di gue tuh kalau misalnya minum alkohol tuh kadang-kadang tuh bisa kayak ada efek-efek tertentu. Misalnya kayak kemarin mungkin gue juga baru nyadar pas gue baru lahiran kan gue udah capo tuh, gue udah makan alkohol, minum arak kan ya. Nah di gue tuh hasilnya tuh gue tuh tiba-tiba kayak alergi 1 bulan gitu loh. Gue berpikir mungkin bisa jadi apakah karena ini gitu. Terus di hasilnya ini dia juga ada resiko gue terkena fatty liver tuh cukup tinggi gitu. Jadi gue punya resiko untuk fatty liver kak, untuk fatty liver lah, kolesterol lah, dan darah tinggi. That's why gue tuh harus mulai mengurangi makanan yang asin-asin. Padahal gue tuh gila banget sama asin ya, gila deh. Nah terus dan gue harus mengurangi lemak gitu loh. Jadi even gue tuh pencinta beef gitu loh, any kind of beef gitu. Oh gue suka banget. Tapi gue sekarang lagi berusaha mengurangi daging merah itu sih gitu loh. Karena kalau menurut hasil tes ini itu kurang bagus di gue gitu loh. Karena itu yang nanti bisa lama-lama di gue tuh resiko terkena fatty liver itu besar gitu. Jadi gue lebih berusaha sekarang mau konsumsi yang kayak ikan-ikan gitu. Terus dia juga ada bilang kayak nutrisi gue yang cukup perlu ditambahin itu kayak iodine. Pas gue baca sih iodine tuh kayak yang ngatur hormon gitu lah ya. So far sih untungnya kalau kayak mutasi cancer itu gue nggak ada. Terus kayak Alzheimer lah itu gue juga nggak ada. Jantung gue juga nggak ada. Cuma ya itu gue tetap bilang gue harus mengurangi gula gue. Terus fat ya tentunya karena gue tuh resiko fatty livernya bertinggi. Alkohol itu udah pasti gue, jadi untungnya gue nggak suka. Dan dia juga ada kasih tahu kayak obat-obat apa yang gue tuh alergi gitu. Nah lumayan sih, gue lumayan jadiin ini sekarang tuh sebagai kayak patokan gue gitu. Oh ya dan udah gitu dia bisa tahu juga, udah pasti dia bisa tahu keturunan ya. Kayak gue tuh dibilang gue ada campuran Middle Eastern gitu. Terus kalau kayak laki gue tuh bener-bener pure Chinese banget. Jadi kayak ada lu keturunan Han lah, apalah. Dan dia juga bisa tahu kayak penyakit yang lu bisa bawa ke anak lu tuh apa aja gitu. Stress tolerance gue tuh warrior gitu. Jadi makanya kenapa orang tuh suka lihat gue tuh kayak happy go lucky gitu loh. Karena memang gue tipe orang yang gue akuin gue tuh cukup bisa menghandle stres gue gitu. Jadi orang tuh nggak bakal tahu gue tuh kenapa. Mereka cuma lihatnya gue hahaha aja gitu. Dikirain tuh ya kesannya gue tuh nggak kenapa-napa gitu. Prosesnya juga gampang. Pada saat gue kirim itu ke Hong Kong, gak lama itu setelah 2 minggu hasilnya gue udah dapet via aplikasi ini ya. Kalau kalian lihat dia tuh bentuknya kayak gini. Gue males ini. Jadi itu udah kayak gini dan lu tuh bisa lihat gitu loh. Banyak banget item-item yang bisa kita cek gitu, bisa kita lihat gitu loh. Gue nggak tahu kelihatan jelas nggak.
kayak gitu. Jadi gue bisa lihat pelan-pelan dan gue bisa baca gitu. Dan udah gitu kita masih dapat free konsultasi. Jadi mereka dari Hong Kong itu dia akan nelpon gue gitu. Dan kemarin gue udah sempat konsultasi 30 menit sih sama mereka. Ya kayak gini tuh nggak bisa 100% ya. Lu bilang nggak bisa juga, tetap kembali lagi ke lifestyle kita. Itu yang menentukan kita. Jadi nggak bisa dibilang kalau gue punya resiko gini gue pasti akan kena juga, itu juga belum tentu. Kalau lifestyle lu selama lu benar, kalau sesuai dengan yang gue baca, lu masih bisa menekan itu gitu. Sekian dan semoga berguna.